Justru di luar negeri itu justru rasa nasionalisme kita lagi tinggi-tingginya. Betul demikian, Bunda? Betul, 100% iya. Karena kalau ketika kita di luar negeri, kita pasti selalu mengingat tanah air. Jadi kalau misalnya ada yang bilang katanya pelarian ke luar negeri atau mau cari kerjaan ke luar negeri hanya sebagai tidak ada nasionalisme, itu tidak tepat untuk dikatakan kepada anak muda sekarang yang lagi mencoba untuk luar negeri. Karena bagaimanapun semakin kita jauh dari negara Indonesia, kita semakin rindu. Dan kita menjaga hak-hak tentang Pancasila, keadilan sosial. Makanya walaupun kita tinggal di luar negeri, kita tetap memantau bagaimana perkembangan Indonesia. Terutama kebijakan dari pemerintah. Gitu. Bunda Korla, ini kan sebenarnya sebelum tren ini muncul, Bunda Korla udah jauh ke luar negeri. Kami dengar sejak umur 24 tahun. Pengen tahu Bunda Korla, alasan Bunda Korla akhirnya menetap lama, kemudian mencari pekerjaan di sana. Kok betah banget, Bunda? Ini sedikit dilurusin ya. Sebenarnya keberangkatan saya ke luar negeri itu bukan karena tentang kerjaan, tapi memang ada hubungan cinta. Jadi saya nikah, tapi ketika Indonesia saya tidak kerja di bidang biasa, tapi saya sebagai model dan beberapa main sinetron. Itu memang di bidang saya. Tapi memang jadi tidak begitu paham, tapi berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia itu memang sudah berangsur-angsur nggak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan yang benar-benar berubah gitu. Karena jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi nggak akan berkembang kalau misalnya banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi. Mereka seperti kayak kata dalam tempurung gitu, jadi nggak bisa bergerak. Nah kalau mereka mendidik, ketika mereka anak-anak muda sekarang yang cerdas, yang pintar, Indonesia kan banyak sekali nih anak-anak sekolah yang anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar aja mereka dapat nilai yang tinggi. Artinya kan mereka punya wawasan yang luas gitu. Nah ketika mereka mencari kerjaan sudah wisuda, sudah siap untuk bekerja, kebentruk sama hal-hal yang persyaratan yang kadang-kadang jujur tidak masuk di akal. Seperti apa misalnya? Sebagai contoh, kita lihat negara-negara yang sudah berkembang. Indonesia ini kan masih awal mau berkembang, ya kan belum berkembang sekembang berkembangnya gitu. Dan ini seperti di Jerman. Di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Itu pertama. Kenapa? Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan. Apa ini? Ini di mana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CV, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran, punya keberanian, sudah bertekad mau cari makan, mungkin mereka tulang punggung keluarga, menghidupin anaknya mungkin di rumah atau yang baru menikah gitu. Tapi kena hal-hal yang itu yang membuat mereka jadi jadi stres, jadi panik. Dan sedikit saya singgung masalah banyaknya hal-hal yang begal atau misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang, itu juga bisa penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, nggak tahu berbuat apa, lalu ada penggoda, pengajak, akhirnya rusaklah generasi tadi. Kenapa? Karena kurangnya tenaga kerja, kurangnya lahan. Selama ini kan pemerintah menteriakin, ayo kita bangun Indonesia, kita bangun perekonomian, tapi di mana? Coba kita sebagai generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk di masa depan, untuk 40 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Kalau nggak ada mereka, Indonesia menjadi apa? Toh yang tua juga akan bakalan mati. Nah, sedangkan di Jerman orang kerja yang penting punya keberanian, punya kemauan, dia bisa bekerja. Kalau nggak punya pengalaman akan dilatih. Seperti Bunda kerja sebagai McDonald, kerja di Five Guys.
Halo, kerja Bunda di Korla? Five Guys, punya pengalaman. Gimana? Bunda Iya. Korla, kami ingin tahu kan setiap hari Bunda Korla bergaul dengan para diaspora. Ada tidak sih yang akhirnya memutuskan sampai pindah kewarganegaraan? Mereka sakit hati sama pemerintah Indonesia. Karena tadi soal rumitnya nyari kerja. Iya, itu bisa terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita nggak bisa menyalahkan kalau misalnya ada pemuda anak-anak muda yang sekarang mereka ingin ke luar negeri, ganti warga kenegaraan. Jangan salahkan mereka. Kita harus ini pemerintah harus mencegah. Bagaimana caranya? Ya, harus berpikir lagi untuk memudahkan kerjaan, memudahkan untuk persyaratan. Jadi mereka berangkat itu bukan keputusan yang sangat benar-benar beratus kali memikirkan. Tapi ketika mereka mengatakan saya harus keluar negeri karena memang di sana mungkin terbukalah karir saya, ilmu saya, kerjaan yang harus saya lakukan. Apalagi Indonesia sekarang yang saya tahu kadang tidak sesuai dengan gaji. Mereka sekolah tinggi-tinggi, bertahun-tahun mereka sekolah, ada yang S1, S2, bahkan dari sarjana, sudah selesai semuanya, ujung-ujungnya gaji tak setara, ada yang 1,5, 2 juta. Kan ini kadang-kadang memberi gaji ini kayak seenaknya aja, jadi harus dipikirkan juga apa gitu.